bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid. Sebelum kita mengikuti seluruh rangkaian acara pada siang hari yang berbahagia ini, izinkanlah saya, Mas Dalena Batubara, untuk mengawalinya dengan sebuah pantun. Air meriah tanda tak dalam, air tenang di sebuah telaga. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Bagan Sinemba beserta wakil. Yang kami hormati Ketua Kombel SMA Negeri 2 Bagan Sinemba. Yang kami hormati Ibu narasumber calon guru penggerak Angkatan 11 SMA Negeri 2 Bagan Sinemba. Serta yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu Dewan Majelis Guru beserta staf tata usaha SMA Negeri Bagan Sinemba. Sungguh merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri bersama ketika hari ini Rabu 21 Agustus 2024 kita dapat bersama-sama hadir dalam acara penyampaian materi kegiatan Komunitas Belajar Semanda Kuat dengan tema Diseminasi dan Penerapan Pengalaman Budaya Positif oleh calon guru penggerak Angkatan 11 SMA Negeri 2 Bagan Sinemba, Kabupaten Rokan Hilir. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Terima kasih. Salawat beriring salam tidak lupakan kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di kemudian hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demi kelancaran dan keberkahan acara pada siang hari ini, sejenak kita memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dalam doa bersama. Doa akan dipandu oleh Bapak Sudarni SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, para peserta Kombel SMA Negeri 2 Bagan Sinemba yang kami hormati. Sebelum kegiatan komunitas belajar ini, ada baiknya kita berdoa sebentar agar mendapat berkah dalam kegiatan ini. Bagi yang non-muslim, berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rabbi, segala puji hanya bagi-Mu ya Allah yang telah memberikan kesehatan
keselamatan dan kesempatan sehingga kami dapat berkumpul di ruang majelis guru ini guna mengikuti komunitas belajar. Ya Allah ya Rabbi, berkatilah kami kesehatan agar kami dapat melaksanakan kegiatan ini dengan penuh rahmat, ridha, dan kami mendapatkan kemudahan dan juga kami dapat menyerap ilmu-ilmu yang diberikan oleh narasumber nantinya. Kami dapat melaksanakan tugas hari-hari kami dengan ilmu yang telah diberikan oleh narasumber nantinya. Ya Allah ya Rabbi, tunjukkanlah pada kami rahmat-Mu dan benarkanlah apa yang benar menurut-Mu dan berilah kami kekuatan untuk mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Ya Allah ya Rabbi, Engkaulah sebaik-baiknya berlindung dan pemaaf. Lindungilah kami semua ya Allah. Maafkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Berkahilah hidup kami ya Allah. Selamatkanlah kami dari dunia maupun akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMA Negeri 2 Bagan Sinembah kepada Bapak Muhammad Samsurya, SPD Man. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu Muhammad Muhammad. Ibu narasumber kebetulan CGP angkatan ke-11 yang akan menyampaikan materi pada kesempatan ini. Kesempatan komunitas belajar SMA Negeri 2 Bagan Sinembah yang saya hormati. Dan juga saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMA Negeri 2 Bagan Sinembah. Syukur alhamdulillah ya, acara ini, komunitas belajar kita ini diisi oleh narasumber calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bermanfaat bagi kita semua. Dan ini merupakan tugas juga dari calon guru penggerak untuk nantinya bisa menyelesaikan tugas ini sebaik-baiknya, dan materi yang akan disampaikan akan menjadi referensi bagi kita semua untuk pengembangan pembelajaran kita ke depan. Yang jelas manfaatnya nanti pasti ada, tidak bisa tidak. Dan untuk kegiatan ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rencana. Tadi saya tanya narasumber berapa jam kegiatan yang dilaksanakan. Kalau mendapatkan sertifikat minimal 2,5 jam, 2 sampai 3 jam. Jadi itu Ibu Bapak yang saya harapkan kita bisa mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin ada interaksi untuk pengembangan selanjutnya. Demikian Ibu Bapak, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih Bapak. Baiklah Bapak Ibu sekalian,
Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Kombel SMA Negeri 2 Bagan Sinemba kepada Ibu Evi Rentini Susanti, SPD, kami persilakan. Terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu, di sini saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai Kombel SMA 2. Kombel ini sebenarnya sudah menjadi salah satu program dari kurikulum, ingin dilaksanakan paling tidak minimal 1 bulan sekali, dengan pemateri adalah Bapak Ibu guru semua. Nanti akan digilir gitu, dikasih tim seperti kita pembina upacara, nanti dibuatkan tim, kita persiapkan dengan matang seperti itu. Dan ini bersyukurnya kita sudah menjalankan 2 kali yang digerakkan oleh calon-calon guru penggerak yang ada di SMA 2. Seperti itu. Memang banyak benefit yang kita dapatkan dari kegiatan Kombel itu. Yang pertama tentunya adalah pengetahuan baru dari rekan-rekan narasumber. Seperti itu. Jadi untuk hari ini Kombel kita yang kedua oleh calon guru penggerak yang ada di sekolah kita, Ibu Fitri dan Ibu Suci. Semoga apa yang disampaikan dapat kita implementasikan di dalam kegiatan kita di sekolah ini. Seperti itu. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, masuklah kita ke acara yang paling kita tunggu-tunggu pada siang hari yang berbahagia ini, yaitu kegiatan komunitas belajar Semandang Kuat dengan tema Diseminasi dan Penerapan Pengalaman Budaya Positif SMA Negeri 2 Bagan Sinemba, Kabupaten Rokan Hilir oleh calon guru penggerak angkatan 11 kepada Ibu Fitria Yanti SPD dan Ibu Suci Amiki Anisandi SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di ruang majelis guru untuk melaksanakan kegiatan komunitas belajar kita, yang mana pada siang hari ini sebagai pemberi materi dipercayakan kepada kami, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa pula kita mohonkan kepada Allah agar tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kita termasuk kepada umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu moderator cantik yang telah memandu acara pada siang yang berbahagia ini. Dan saya juga sangat apresiasi sekali kepada Bapak Guru hebat, karena pada siang hari ini sudah berada di ruangan kita untuk mengikuti kegiatan Kombel kita. Walaupun kegiatan hari ini dengan cuaca yang cukup membuat kita ada sebagian yang kegerahan, tapi semangat Bapak Ibu sekalian saya sangat salut sekali untuk melaksanakan kegiatan Kombel kita pada siang yang berbahagia ini. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya, pada siang hari ini kami akan membawakan materi terkait dengan diseminasi dan penerapan pengalaman budaya positif di SMA Negeri 2 Bagan Sinemba. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan diseminasi itu adalah pemberian informasi, ya, pemberian informasi pada satu kumpulan komunitas. Jadi pada hari ini kami akan menyampaikan sedikit penerapan pengalaman. Yang pengalaman ini sebenarnya kita semua sudah melakukan. Namun pada saat kita melakukan, kita itu tidak sepenuhnya memahami bahwasanya kita telah melakukan yang namanya budaya positif. Bapak Ibu sekalian,
sebelum kita membahas tentang materi, ada hal-hal yang harus kita sepakati dalam pertemuan kita pada kali ini. Bapak Ibu bisa melihat di sini ada kesepakatan forum atau kesepakatan kelas. Ini kesepakatan saya tulis, saya ketik. Namun jika Bapak Ibu memiliki masukan, kita akan tambahkan dari kesepakatan pertemuan kita pada hari ini. Ya, jadi kesepakatan kita yang pertama, berdoa sebelum kegiatan diseminasi dimulai. Tadi kita sudah lakukan ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya saling menghormati. Suai tidak Bapak Ibu? Suai, alhamdulillah. Kemudian aktif selama kegiatan berlangsung. Suai Bapak Ibu? Suai. Kemudian menerima materi dengan hati bahagia dan menyenangkan. Iya, coba Bapak Ibu semua saya mau lihat senyumnya dulu. Ayo yang sebelah sini bapak-bapak, ibu-ibu senyumnya. Pak Yamin, senyum Pak Yamin. Ya, karena ini kesepakatan kita yang keempat, menerima materi dengan hati bahagia dan menyenangkan. Ya, tentu kita tahu ya Bapak Ibu besar sekali dampaknya kepada kita apabila hati kita dalam keadaan senang ya. Jadi ini sangat penting untuk disampaikan. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya nanti setelah kegiatan selesai berdoa setelah kegiatan berakhir. Apakah ini perlu kita tambahkan Bapak Ibu? Cukup? Oke, baik. Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi konsep inti budaya positif. Ya, konsep inti budaya positif kita yang harus kita pahami sebenarnya. Ya. Yang pertama, ini perubahan paradigma belajar Bapak Ibu. Ya, bagaimana itu perubahan paradigma belajar nanti kita akan memahami dengan materi yang insya Allah akan kami sampaikan. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Yang apa sih itu nilai-nilai kebajikan universal? Kan begitu ya. Kemudian lagi motivasi perilaku manusia. Motivasi dorongan manusia melakukan sesuatu itu, berperilaku itu tentu ada motivasinya. Nanti akan kita paparkan. Kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol guru, dan ada segitiga restitusi. Nah Bapak Ibu sekalian, saya rasa ini sudah tidak asing ya Bapak Ibu, karena sebelumnya ini sudah disampaikan oleh senior kami CGP Angkatan 10. Ada Ibu Leliana, ada Miss Maimunah, dan ada Pak Yamin. Jadi ini sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu ya. Kami di sini hanya mengulas kembali, mengingatkan kembali, menyegarkan ingatan kembali Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya masuk kita kepada ini Bapak Ibu. Ada pertanyaan pemantik. Jadi nanti saya akan minta ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu untuk menjawab, tapi menjawabnya nggak harus dengan uraian kata-kata, cukup dengan setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti akan bisa terjawab ini ketika kita sudah mendalami materi yang akan kami sampaikan nantinya. Baik, pertanyaan yang pertama Bapak Ibu, pertanyaan pemantik pertama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu yang setuju boleh angkat tangan. Setuju ya? Ini ya, pertanyaan pemantik yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu yang setuju boleh angkat tangan. Nggak ada konsekuensinya ini Bapak Ibu. Ya, boleh angkat tangan Bapak Ibu. Oke ya. Ingat dengan jawabannya ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang tidak setuju, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang tidak setuju, oke. Kemudian yang sangat tidak setuju, ada Bapak Ibu? Satu saja. Yang tidak ada jawaban? Banyak ya. Boleh nggak Bapak Ibu kita tidak punya jawaban?
Tidak boleh, karena kita semuanya harus mempunyai jawaban atas sesuatu yang ditanyakan. Begitu ya Bapak Ibu. Baik ya, jadi Bapak Ibu sekalian sudah punya jawaban terhadap pertanyaan pemantik yang pertama. Masuk kepada pertanyaan pemantik yang kedua Bapak Ibu. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini pertanyaan pemantik yang kedua Bapak Ibu ya. Saya ulangi. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu yang setuju boleh angkat tangan. Oke. Ini Ibu CGP berdua. Oke, yang setuju tadi? Oke, 1, 2, 3, 3 orang. Yang tidak setuju? Yang kedua pertanyaan pemantiknya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Coba ulang sekali lagi ya, saya mau tahu. Yang setuju angkat tangan Bapak Ibu. Oke. Nomor 2, iya. Pertanyaan pemantik nomor 2. Oke. Yang tidak setuju? Iya, Bu Liliana tidak setuju dengan Miss Maimunah. Yang sangat tidak setuju? Yang sebelah sini? Oh, tidak setuju. Iya, terima kasih atas jawabannya. Diingat ya, jawabannya diingat. Kita nggak ada bahas benar atau salah ya. Ingat aja jawabannya tadi. Kemudian kita masuk kepada pertanyaan pemantik yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang setuju boleh acungkan tangannya. Penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar ya. Ada Bu Dia, Bu Lisa, Pak Indra, ada Prodana, Bu Nur, ada Bu Adel, ada Bu Imelda. Oke, ada Bu Rama. Yang tidak setuju? Bu Leliana, Bu Yeti, Bu Yusmiana, Bu Jumiati. Yang sangat tidak setuju? Oke, baik Bapak Ibu sekalian diingat ya jawabannya tadi. Walaupun ada sebagian yang mungkin masih menyimpan jawabannya di dalam hati. Ya, oke Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan masuk kepada perubahan paradigma. Perubahan paradigma. Jadi di sini saya mau minta tolong nih. Bu Adel, saya mau minta bantuan Bu Adel, Bu Nur, kemudian bapak-bapaknya saya mau Pak Suharji, Pak Adlin. Pak, ayo Pak, oh Bapak mau makan, Pak Sudarli lah kalau begitu. Saya minta bantuan Pak Suharji, Pak Sudarli yang laki-lakinya, kemudian Bu Adelina dengan Bu Nur. Boleh ke depan Bapak Ibu yang terhormat. Kita mau memahami bagaimana perubahan paradigma. Jadi tadi sudah ada pertanyaan pemantik, Bapak Ibu sudah tahu jawabannya, nanti akan bisa dijawab dengan paradigma ini. Oke Bapak Ibu. Bu Ada dengan Bu Nur sebelah sini, ya. Jadi instruksinya Bapak Ibu, di tangan Bapak Ibu itu ada kertas ya. Bu Adel juga ada kertas, Pak Sudarli ada kertas. Jadi Bapak Ibu bayangkan tuh, itu yang di tangan Bapak Ibu itu adalah sesuatu benda yang sangat berharga. Ya, boleh Bu Adel Mas. Pak Sudarli mungkin apa yang sangat berharga ya Pak Sudarli? Atau boleh ditulis apa yang berharga Pak Sudarli, boleh tulis Pak apa yang berharga itu. Genggam erat-erat sekuat-kuatnya, karena itu adalah sangat berharga bagi Bapak
Nur bisa? Coba sekarang Bu Nur sampaikan gimana rasanya tadi untuk membuka itu. Karena mungkin itu sangat berharga bagi dia Ya. ya. Tahan. Oke, iya. Kalau boleh tahu yang berharga buat Bu Adil apa? Tadi kan sudah disampaikan. Katanya emas. Mas yang berhasil ya. Oke ya Bapak Ibu, ini adalah intermezzo saja ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, boleh duduk kembali ya. Ya, di atas untuk Bapak Ibu yang sudah maju ke depan tadi. Oke, Bapak Ibu sekalian. Oke ya. Jadi sebenarnya apa sih makna dari kepalan tangan tadi Bapak Ibu? Apa maknanya? Maknanya bahwasanya yang bisa mengontrol diri kita itu diri kita sendiri. Ini materi sudah disampaikan kemarin, jadi kami hanya mengulas kembali ya Bapak Ibu ya, mengingatkan menyegarkan kembali ingatan Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu, selanjutnya konsep dasar disiplin positif. Bolehlah sekali muter. Ya. Bagaimana sih konsep dasar disiplin positif tersebut? Nah, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Oke, boleh saya minta tolong bantuan Bapak Ibu, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Ada yang mau coba jawab Bapak Ibu? Apa yang terlintas ketika mendengar kata disiplin? Ya Bu Nur, boleh Bu Suci tolong ini ya. Singkat aja ya. Ya, singkat aja Bu, nggak apa-apa. Kalau menurut pengertian saya, disiplin ya. Disiplin itu salah satu sikap yang terpuji. Salah satu sikap yang terpuji. Oke, beri aplaus buat Bu Nur. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan ketika mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di pikiran kita? Bu Desi atau Bu Dia nanti boleh gantian. Iya. Oke ya. Kalau bagi saya, disiplin itu adalah sesuatu yang sudah hadir dalam diri kita untuk sebuah perubahan, dan itu memang dari hati kita. Kalau sesuatu hal tidak dari hati kita sendiri, apapun yang akan terjadi ke depannya tanpa manajemen dari diri sendiri, tetap tidak akan pernah terlaksana. Oke, dari dalam diri intinya ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Dia. Lanjut Bu Desi, satu lagi ya. Oke. Terima kasih Bu Fitri. Masalah disiplin menurut saya itu adalah taat dan patuh. Itu aja. Oke, taat dan patuh. Baik, terima kasih ibu-ibu hebat pada siang hari ini yang sudah memberikan pendapatnya. Baik ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, semua pendapat Bapak Ibu itu benar, ya. Tapi di sini kita akan lihat pendapat makna kata disiplin, ya. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar, Bapak Ibu. Artinya belajar. Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian konsep disiplin itu segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi pendapat Bapak Ibu ini semua benar. Pendapatnya benar. Ya. Kemudian disiplin positif. Ya, disiplin positif itu merupakan sebuah pendekatan dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku efektif antara guru dengan murid. Jadi ini konsep disiplin positifnya Bapak Ibu. Ya, kemudian nih kita nih sebagai pendidik, tujuan kita apa sebenarnya? Ya, jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal nanti akan kita lihat. Ya, mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi
sekarang kita nih, apakah disiplin hanya dapat dicapai dengan hukuman? Itu tadi pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan pemantik yang pertama tadi. Ya, oke. Selanjutnya Bapak Ibu, nih dia. Ya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Tadi kegiatan kita yang menggenggam tangan itu kita sudah membuktikan bahwa yang bisa mengontrol diri kita itu kita nggak bisa mengontrol orang lain. Ini dia Bapak Ibu stimulus responnya. Bapak Ibu bisa lihat ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata tidak tepat Bapak Ibu. Tidak bisa kita mengubah orang agar memiliki pandangan yang sama dengan kita. Yang tepat bagaimana Bapak Ibu? Ini dia. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, artinya punya pemahaman atau pandangan yang berbeda dengan kita harus berusaha memahaminya. Ya, ini ya Bapak Ibu. Kemudian masuk yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, bagaimana teori kontrolnya Bapak Ibu? Ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan Bapak Ibu. Ya, saya teringat dulu ketika kuliah ditanya dosen filsafat saya ditanya, Fitri, kalau kamu lihat nih, ada orang berpakaian kebaya lengkap dengan sambal, terus pakai hat tinggi, lengkap dengan tasnya ditenteng seperti ibu-ibu yang kita lihat itu, terus tiba-tiba dia lari-lari. Apa pendapatmu? Saya ditanya seperti itu Bapak Ibu. Saya langsung spontan jawab tidak cocok Pak, karena tidak sesuai dengan apa yang dikenakannya. Ternyata jawaban saya itu tidak tepat. Inilah baru saya tahu ternyata orang melakukan sesuatu itu punya tujuan. Ternyata setelah ditelaah dia itu lari-lari karena ternyata kebelet Bapak Ibu. Iya, kebelet dianya. Jadi saya itu sudah punya pemahaman yang salah ternyata. Nah, jadi Bapak Ibu dengan kita hari ini kita berusaha memahami bahwa kesalahan itu bukan sebagai suatu perilaku buruk, itu bukan sebagai suatu kesalahan, tapi kita harus memandangnya semua perilaku memiliki tujuan. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, begitu seterusnya sampai kepada ini ya. Ada orang lain bisa mengontrol saya, nggak bisa. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, nggak bisa Bapak Ibu. Ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu pula dengan murid kita yang melakukan kesalahan, kita tidak bisa mengontrol. Kita hanya bisa menuntun seperti kata Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu masih ingat ya filsafat filosofi pendidikan dari Bapak KHD, bahwasanya guru itu ibarat petani Bapak Ibu, petani kehidupan. Ibarat kalau petani itu menanam jagung itu bibitnya bibit jagung, kita hanya bisa berusaha merawatnya, menjaga, memberi pupuknya agar dia bisa tumbuh dengan baik, dengan kualitas hasil tanaman yang baik. Tapi kita tidak bisa mengubah tanaman jagung tadi berubah menjadi cabai. Begitu pula dengan kita Bapak Ibu sebagai pendidik, kita hanya bisa menggali potensi, menuntun, mengarahkan, membimbing anak didik kita untuk dia bisa menemukan sesuatu yang berharga pada dirinya sehingga dia bisa memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu dia Bapak Ibu. Ya. Jadi teori kontrolnya itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu pula dengan anak kandung kita Bapak Ibu. Kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa menguasai dia sepenuhnya, tidak bisa. Karena memang ini teori kontrolnya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang benar, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah
Gak ada. Yang ada menang, menang. Jadi jangan pernah berpikir menang dan kalah. Gak ada. Yang ada menang, menang dan menang. Itu yang harus kita tanamkan pada diri kita. Oke, Bapak Ibu. Oke, ini adalah ya disiplin positif. Bapak Ibu bisa baca ya terkait dengan teori kontrol pendapat dari Dr. William Glasser. Ini ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini tadi sudah kita bahas Bapak Ibu ya. Kemudian makna disiplin juga sudah ada. Ini Bapak Ibu, ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Bapak Ibu, motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapat imbalan. Jadi orang melakukan sesuatu itu Bapak Ibu, motivasi ekstrinsiknya yang berasal dari luar dirinya itu ada dua. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Itu ekstrinsik. Nah, yang berikutnya ada motivasi intrinsik, ini yang benar sebenarnya. Jadi orang melakukan sesuatu itu untuk menghargai dirinya sendiri. Ya, Bapak Ibu, ini bisa menjadi referensi kita untuk bisa mengontrol bagaimana kita stimulus respon terhadap anak didik kita. Ya, oke Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, apakah hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Apa sebenarnya hubungannya? Adakah hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Ada nggak Bapak Ibu? Ada nggak hubungannya? Disiplin positif dengan pembelajaran yang berpihak pada murid? Ada. Iya. Ada yang bisa mau coba bantu jawab Bapak Ibu? Bu Yeti barangkali? Ya boleh Bu Yeti. Apakah hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran kepada murid? Apa hubungannya itu? Ada nggak hubungannya? Ada nggak? Disiplin positif dengan pembelajaran yang berpihak pada murid? Menurut saya ada hubungannya. Iya. Kalau anak sudah dibiasakan atau bisa bersikap disiplin, otomatis motivasi belajarnya juga semakin meningkat. Oke. Kemudian dari dirinya tumbuh jiwa-jiwa yang baik. Iya. Ingin selalu berbuat baik. Saya seperti itu. Iya, jadi itu dari dalam diri ya. Dari dalam diri itu tadi berarti motivasi intrinsik dari dalam dirinya sudah muncul. Ya, oke, terima kasih Bu Yeti atas jawabannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, di sini ada profil pelajar Pancasila. Tentu kita tidak asing ya Bapak Ibu dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu ingat nggak tuh lagu profil pelajar Pancasila? Ingat, boleh nggak kita nyanyi sama-sama? Boleh ya? Oke, semua bisa berdiri Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu semuanya berdiri. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif
universal Bapak Ibu di sekolah. Jadi ketika kita sudah bisa menjadikan murid kita memiliki karakter P5, berarti sekolah kita sudah melaksanakan disiplin positif. Nah, ketika murid-murid kita sudah memiliki karakter P5, maka akan tercipta sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Itu ya Bapak Ibu. Nah ya, jadi sangat penting sekali ternyata nilai-nilai kebajikan universal yang ada di sekolah. Oke, ini dia Bapak Ibu. Ya, nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi P5 karakter pelajar, profil pelajar Pancasila itulah nilai kebajikan universal yang harus kita bina agar anak-anak kita memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut yang berikutnya. Nih, kita masuk kepada teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Jadi paradigma belajar tadi sudah paham ya Bapak Ibu bahwa stimulus kontrol, stimulus respon tadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Ya Bapak Ibu ya. Berpikir menang kalah itu tidak ada ya Bapak Ibu. Menang, menang, menang. Jadi itu harus kita tanamkan dalam hati kita. Berpikir menang, menang, dan menang. Oke, itu sebagian kecil dari stimulus respon yang sudah kita bahas tadi Bapak Ibu. Baik, sekarang kita akan lihat teori motivasi. Bapak Ibu sekalian, tentu melakukan sesuatu itu ada halnya, ada sebabnya. Sama seperti saya tadi ketika ditanya dosen saya ketika kuliah, dosen filsafat, ada tadi ibu-ibu pakaian kebaya dengan kode lengkap, pakai tas, pakai selempang di bahunya, kemudian pakai tas, terus lari-lari. Ternyata ada tujuannya, ya Bapak Ibu ya. Nah jadi di sini Bapak Ibu ada 3 motivasi sebenarnya seseorang itu melakukan sesuatu. 3 motivasi itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi yang kedua, orang melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau pujian. Ya Bapak Ibu. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang mereka percaya ini kalau kita kaitkan di sekolah kita tadi, itu tadi Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan universalnya. Itu ya Bapak Ibu. Nah kemudian nih, sekarang ada pertanyaan nih. Dari ketiga motivasi tadi, manakah yang paling banyak mendasari perilaku peserta didik Bapak Ibu di sekolah saat ini? Yang mana Bapak Ibu? Untuk apa? Menghindari hukuman. Itu ya Bapak Ibu yang bertanya ya. Artinya kita belum bisa memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Jadi ini PR besar ternyata Bapak Ibu buat kita memunculkan motivasi intrinsik, bahwa seperti dikatakan Bu Dia tadi, apa yang dia lakukan itu adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Ya, jadi ini yang harus menjadi ya PR kita bersama, menggali agar anak-anak didik kita itu bisa memunculkan motivasi intrinsik dalam dirinya. Jadi kalau yang 1, 2 tadi itu motivasi ekstrinsik ya Bapak Ibu ya. Nih, yang 1, 2 ini ekstrinsik. Yang benar tuh yang ini ya, motivasi intrinsik. Jadi kalau sudah seperti ini bakal menjadi murid yang konsisten. Apapun keadaannya, dia tetap konsisten. Karena dia berusaha menghargai dirinya sendiri. Ya Bapak Ibu ya. Oke? Ini foto saya ketika kegiatan Jumatan Bapak Ibu. Ya, karena di sini kebenaran
kalau sekilas kita lihat perilaku anak didik kita tuh bagus ya Bapak Ibu ya. Duduk tertib, membaca, kegiatan mengikuti kegiatan Jumat pagi, membaca surah Yasin, kemudian ada perhitung. Ini sekilas kita lihat, Masya Allah ya. Tapi di luar itu kita tidak tahu. Nah inilah tugas bersama kita untuk bisa menggali nilai-nilai intrinsik yang ada dari dalam diri anak didik kita. Oke Bapak Ibu, ini dia hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, ada identitas gagal, ada identitas sukses. Ya Bapak Ibu, ini Bapak Ibu, kalau yang hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, konsekuensinya murid atau anak belajar taat peraturan. Kemudian restitusi, murid anak belajar memecahkan masalah. Untuk masalah restitusi nanti akan dijelaskan oleh Ibu Suci. Karena pada materi ini kami berbagi. Saya berkaitan dengan paradigma berpikir, paradigma belajar, kemudian berkaitan dengan masalah penghargaan, hukuman, restitusi, dan nanti ada satu keyakinan keras yang akan saya jelaskan. Nah, untuk nanti yang berikutnya akan disampaikan oleh Bu Suci, Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini perlu kita pahami Bapak Ibu. Ini saya buatnya karena terburu-buru jadi tidak terlalu rapi ya. Saya gambar sendiri jadi tidak terlalu rapi. Ini penghargaan ternyata bisa jadi bentuk lain dari hukuman. Ini tadi masih ingat nggak pertanyaan pemantik Bapak Ibu? Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Apakah penghargaan itu bisa memberikan motivasi kepada anak? Ternyata ini jawabannya Bapak Ibu. Nih, penghargaan bisa jadi bentuk lain dari hukuman. Ya Bapak Ibu, ini dia. Bapak Ibu lihat nih, efektif untuk jangka pendek sih. Tapi jangka panjangnya apa? Ini dia Bapak Ibu. Ya, ini dia. Jangka panjangnya kecewa bila tidak mendapatkannya. Jangka pendeknya oke, ini ya, ada persaingan. Tapi dari persaingan itu akan memupuk bagi yang tidak mendapatkannya. Secara psikologinya pasti kena Bapak Ibu, anak-anak kita. Makanya di kurikulum Merdeka benar ya Bu Evi ya, tidak ada rankingan ya Bu Evi ya. Nah ternyata ini Bapak Ibu, ini ternyata yang harus kita pahami. Kenapa tidak ada rankingan sebenarnya? Karena semua anak itu adalah memiliki sesuatu yang berbeda dan berharga. Ya Bapak Ibu, jadi ini harus kita pahami. Ya, kemudian bisa mematikan kreativitas juga ternyata penghargaan itu, karena anak mengharapkan adanya sesuatu dari apa yang telah ia kerjakan Bapak Ibu. Ya, kemudian ini menurunkan ketepatan nilai gunanya Bapak Ibu. Ya, jadi ini yang menjadi pola pikir yang harus kita perbarui di dalam kita menjalankan kegiatan proses belajar mengajar nantinya. Oke Bapak Ibu, ini ada pertanyaan nih. Coba kita jawab bersama-sama ya Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, mengganti penghapus teman yang dihilangkan ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi, oke ya. Yang kedua Bapak Ibu, berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat ke sekolah. Hukuman. Oke, yang ketiga, merapikan sapu dan alat yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat. Konsekuensi. Yang keempat, mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf karena berkelahi dengan teman. Hukuman ya Bapak Ibu ya. Kemudian membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas. Sekarang kembali ke diri kita Bapak Ibu. Kita sering yang mana ini? Hukuman atau konsekuensi? Oke ya. Jadi nanti itu akan dibahas di teori kontrol. Ya, di teori kontrol guru sebagai apa kita selama ini? Kita berada di posisi yang mana? Ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana sebaiknya reaksi kita apabila murid melakukan kesalahan? Gimana Pak Indra?
kita ketika kita mengetahui murid kita melakukan kesalahan. Sama seperti di gambar. Ini ya, seperti ini ya, seperti ini ya reaksinya ya. Langsung kita muncul taringnya gitu ya. Tanduk dua ya di kepala, begitu ya. Tapi saya rasa nggak semua kok seperti itu, ya Bapak Ibu. Jadi sebaiknya bagaimana reaksi kita Bapak Ibu? Nih, Bapak Ibu ada istilah restitusi Bapak Ibu. Ketika anak melakukan kesalahan, kita melakukan restitusi Bapak Ibu. Apa restitusi Bapak Ibu? Ini dia Bapak Ibu. Restitusi itu menurut buku catatan penggerak Merdeka Belajar yang ditulis oleh Mailaini dan kawan-kawan tahun 2023 di halaman 54. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa di sekolah untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini Bapak Ibu, restitusi. Nanti akan dipaparkan lebih lanjut oleh Bu Suci. Oke ya. Kemudian ini Bapak Ibu perlu kita pahami juga Bapak Ibu, ya. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ingat tadi Bapak Ibu saya katakan teori motivasi tadi, ya. Orang melakukan sesuatu itu ada yang ternyata ada motivasi dalam dirinya mengapai. Seperti tadi yang saya katakan, ibu-ibu pakai konde, pakai kebaya, terus kok lari. Ternyata ada motivasi intrinsik dari dalam dirinya, kebutuhan dasar yang tidak dipenuhinya. Yaitu apa tadi? Buang hajat, ya kan, kebeling tadi. Ada motivasi, ada kebutuhan yang belum terpenuhinya. Nah, jadi kita harus kembali ke situ Bapak Ibu ya. Kemudian lagi, restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi berfokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, Bapak Ibu. Baik, ini ada langkah-langkah restitusi nanti akan disampaikan juga oleh Bu Suci. Beserta mungkin ada tayangan video juga nanti akan tampilkan bagaimana merestitusi anak yang melakukan kesalahan. Oke Bapak Ibu. Nah sekarang keyakinan kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah tidak asing ya dengan keyakinan kelas ya? Asing tidak? Tidak ya? Oke Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sekarang ini muncul nih pertanyaan. Sama tidak keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Sama tidak keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Beda ya? Sama tidak Miss Muna peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas dari peraturan kelas sama tidak? Beda. Oke ya. Baik, ini ya Bapak Ibu keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Penguatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Kemudian keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ini perbedaannya. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Sedangkan peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Bapak Ibu, ini ada kegiatan saya di awal pembelajaran. Saya waktu itu kelas 11-3. Saya membuat kesepakatan kelas. Jadi saya minta anak-anak untuk memberikan ide apa yang harus kita terapkan di kelas kita. Jadi mereka tuliskan idenya di papan tulis nih Bapak Ibu. Kemudian dari ide-ide tersebut kita akan klasifikasikan kembali. Akan kita lihat dengan nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal tadi apa Bapak Ibu? Profil pelajar
Pancasila. Apa aja Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian makanya tadi kenapa saya minta kita mau nyanyikan itu? Iya. Ya, jadi kreatif, bernalar kritis, mandiri, gotong royong, kolaborasi. Ya, oke Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu tahap-tahap membentukkan keyakinan kelas atau sekolah. Bapak Ibu bisa lihat, ya. Ini semua ada tahapan-tahapannya. Ini mempersingkat waktu juga karena Bu Suci nanti akan menjelaskan terkait dengan kebutuhan dasar manusia, kemudian restitusi, ya. Ini jadi Bapak Ibu kalau nanti kita buat keyakinan kelas atau sekolah, ini dia tahapan-tahapannya, ya. Nah, ini contoh keyakinan kelasnya Bapak Ibu. Oke ya Bapak Ibu. Nah ya, jadi saya berharap informasi diseminasi yang kami sampaikan ini bisa menambah pemahaman kita terkait dengan penerapan disiplin positif di sekolah. Kemudian juga kita bisa membuat sebuah hal baru, perubahan baru di sekolah kita agar kita bisa menjadikan murid-murid kita sebagai orang yang memang benar-benar mendapatkan nanti kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi untuk sementara dari saya cukup sekian, nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Suci Nikiari Sandi terkait dengan materi kebutuhan dasar manusia, kemudian restitusi, dan 5 posisi kontrol guru. Jadi nanti kita ketahuan kita di mana nih posisinya ya Bapak Ibu. Baik, demikian saja. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh Ibu Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Siang-siang sore ya Pak. Ya. Nah, jadi hari ini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai diseminasi dan penerapan pengalaman budaya positif pada kegiatan Kombel kita hari ini. Seperti yang disampaikan Bu Fitri tadi, di sini kita lebih tepatnya mengulas kembali, mengingatkan merefresh pengalaman pengetahuan kita mengenai budaya positif, karena ini materinya sudah tidak asing lagi sebenarnya. Kita lanjutkan tadi materi kita mengenai budaya positif, di mana tujuannya budaya positif tadi kita kan mau menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan menyenangkan, sehingga warga sekolah ini memang betul-betul nyaman, merasa aman, dan merasa senang berada di lingkungan sekolah. Lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Nah, ini tadi sekilas mengenai budaya positif yang di sini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pemaparan materi itu mengenai yang nomor 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini tujuannya untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Sehingga di sini sebagai guru kita memiliki peran. Perannya itu untuk memahami kebutuhan dasar murid. Karena apapun tindakan yang kita lakukan itu biasanya berlandas dari kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Jika kebutuhan dasar tadi belum terpenuhi, biasanya inilah yang akan menyebabkan ada tindakan-tindakan di luar dari tindakan yang biasa kita ketahui. Menurut Dr.
William Glasser, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Dan ini sebelumnya juga sudah sempat kita bahas pada ngobrol sebelumnya ya. Kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, ada penguasaan atau pengakuan atas kemampuan diri. Yang keempat, ada kebebasan atau freedom. Yang kelima, ada kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Dimana tadi bisa kita lihat di sini indikator dari masing-masingnya. Yang namanya kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival itu berarti kita butuh ada fisiologisnya. Rumah, makan, pakaian, rasa nyaman, itu yang dasar, kebutuhan dasar kita yang berkaitan dengan fisik. Nah, kemudian selain itu juga ada kebutuhan dasar yang berkaitan dengan emosional kita nanti. Di sini ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan. Nah, di sini ada keinginan untuk dianggap berharga, kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui. Nah, jadi perasaan diakui itu juga merupakan kebutuhan atas pengakuan. Kemudian juga ada kebebasan, di mana sini kita memiliki kebutuhan untuk pilihan kita sendiri, kita yang memilih. Jadi itu merupakan kebutuhan dasar juga. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Makanya kadang kita sering lihat anak nih, kita sudah mengajar dengan serius, fokus, tapi ada anak yang belajar sambil bernyanyi, belajar sambil bermain, atau belajar sambil tidur. Nah, berarti tindakan-tindakan tadi yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, biasanya kan akan menimbulkan tindakan-tindakan di luar keyakinan kita tadi. Nah, seperti ini misalnya, ada contoh kasus nih Bapak Ibu. Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia dibenci oleh gurunya, kata Dinda. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Bila Anda berada dalam posisi ibunya Rani dan mendengar informasi dari Ibunda Dinda tentang perasaan Dinda hari ini, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Nah, jadi muncul seperti ini. Jika jawaban Dinda yang pertama, jawaban Dinda, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, kira-kira untuk yang pertanyaan pertama ini, ada tidak Bapak Ibu yang bisa kasih jawaban mengenai 5 kebutuhan dasar tadi? Jika jawaban Dinda seperti yang jawaban pertama ini berarti kebutuhan dasar apa nih yang belum terpenuhi dari Dinda? Apa baby? Kebutuhan kebebasan. Yang paling pertama, kebutuhan kebebasan. Simpan jawaban baby ya Bu, simpan dulu. Oke, boleh ibu yang lain boleh disimpan juga jawabannya. Ya, untuk jawaban yang pertama ya. Nah, mengenai jawabannya Dinda. Kemudian kita geser ke jawaban yang kedua. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Ya, dikit dulu jawabannya, disimpan. Oke? Ya. Nah, kemudian yang ketiga, aku bosan, masa belajar ini cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ini kebutuhan dasar yang mana? Sudah dijawab? Ya, dijawab dulu, disimpan-simpan kunci jawabannya. Kuncinya jangan hilang. Oke, kemudian yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, ini yang mana? Kebutuhan dasar apa nih kira-kira yang tidak terpenuhi dari Dinda? Jika jawaban Dinda seperti ini, apa? Penguasaan, ya. Oke, udah dapat semua jawabannya, sudah disimpan, udah di-lock, kita buka. Nah, untuk yang pertama,
kebutuhan dasar mengenai kesenangannya yang terganggu. Karena dia suka belajar tuh sambil bermain, sambil bernyanyi. Berarti kesenangannya tadi itu yang merasa tidak terpenuhi. Nah, kemudian yang kedua, masih ingat jawabannya tadi, Bu? Ya, ibu guru tidak menyapa hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia merasa seolah-olah ibu gurunya itu nggak suka, nggak menerima dia, tidak memperhatikan dia. Jadi dia merasa dia tidak dicintai. Oke, lanjut yang ketiga. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Berarti ini kebutuhan dasar ya? Iya, kebebasan. Kebebasan di sini. Maksudnya bebas di sini bukan dia bebas sesuka hatinya, tetapi dia bisa menentukan pilihan. Seharusnya yang belajar yang menyenangkan itu kan seperti ini, Bu. Makanya terkadang kita kan di kelas sering menanyakan nih ya kan Bapak Ibu, di kelas kira-kira kita belajarnya seperti ini, hari ini mau modelnya gimana nih, yang aslinya gimana, kan selalu kita tanyakan seperti itu. Nah, ini tadi membuat kelas yang menyenangkan itu tadi. Nah, yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ya, benar ya Pak Ibu. Ya, jawabannya penguasaan. Di sini jawabannya penguasaan, karena dia merasa jawaban gambarnya itu nggak bagus, tapi ditampil. Jadi kan dia merasa seharusnya ini kan tidak, tapi dikerjakan oleh, jadi merasa dia tidak mempunyai power di situ, dia tidak diakui. Seharusnya kalau bagus baru ditampilin. Jadi merasa dia tidak diakui di sini, tidak ada kebutuhan untuk penguasaannya yang terpenuhi. Nah, itu tadi mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang kita lihat dunia berkualitas. Nah, yang namanya berkualitas itu berarti kan yang bagus, yang unggul, yang terbaik. Nah, jadi setiap orang itu memiliki dunia kualitasnya masing-masing. Kita tidak bisa memaksa orang untuk masuk ke dalam dunia kita atau kita masuk ke dalam dunia orang lain, karena kita punya perspektif atau pandangan masing-masing. Oke, jadi di sini jika kita kaitkan dunia berkualitas dengan dunia pendidikan kita atau sekolah kita di sini mengenai murid, setiap murid itu juga sama seperti kita. Dia memiliki dunia berkualitasnya masing-masing. Sehingga tentu saja sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang berbangga, nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila kita sebagai guru mampu membangun interaksi yang berdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini intinya dunia berkualitas itu mengenai apa-apa saja yang bisa membangkitkan motivasi intrinsik kita sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, jadi ini yang selanjutnya Bapak Ibu mengenai 5 posisi kontrol. Nah, ini juga kita refresh lagi ya mengenai 5 posisi kontrol. Di mana sebagai seorang guru atau seorang pendidik itu kita memiliki posisi untuk mengontrol. Di sini ada 5: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Masih ingat? Ya. Nah, di sini sebenarnya ini kebetulan ini tabel yang saya ambil yang sudah dikaitkan dengan hampir seluruh materi dari budaya positif. Di sini ada identitas gagal, identitas berhasil, atau identitas sukses. Di sini tadi sebenarnya berkaitan juga dengan materi yang disampaikan Bu Fitri mengenai motivasi tadi. Di sini ada juga. Nah, jadi dengan budaya positif di sini kita berharap bahwa murid-murid kita tadi memiliki profil pelajar Pancasila. Tetapi profil pelajar Pancasila yang ada pada diri mereka bukan karena penghargaan, bukan karena menghindari hukuman, tetapi memang benar-benar berada dari dorongan dari dalam dirinya masing-masing atau motivasi intrinsik. Dan benar seperti kata Bu Fitri, ini adalah PR yang sangat berat. Apalagi kita kemarin sempat dunia pendidikan ini sempat ibaratnya seperti mati suri 2 tahun.
Ya kan, sempat vakum kemarin 2 tahun. Nah disinilah sepertinya perubahan dunia pendidikan itu sangat terlihat sekali jelas. Perubahannya dari perubahan yang kita tahu jalannya itu sesuai dengan keinginan, tapi sekarang kita lihat makin menurun. Di mana etika dan karakter murid itu terlihat sekarang semakin berkurang. Karena apa lagi? Mungkin karena motivasi intrinsik mereka itu belum muncul. Karena mereka lebih termotivasi secara ekstrinsik, di mana mereka menghindari hukuman dan ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, terakhir materi kita adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan, sehingga memiliki tujuan yang jelas. Oke, boleh saya coba putarkan contoh dari penerapan segitiga restitusi yang pernah kami terapkan. Bisa disimak dulu sebentar. Hemat waktu. Ya. Jadi untuk hari ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita itu memang kita tidak bisa melaksanakannya sendiri, tapi kita butuh kolaborasi. Jadi di sini memang PR kita bersama, kita sama-sama berkolaborasi untuk bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita, supaya sekolah kita ini menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih dan sampai ketemu di kombel selanjutnya. Silakan kepada presenter, moderator. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita ujung acara. Oleh karena itu, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan sikap atau perkataan, serta terima kasih kami ucapkan kepada narasumber, beserta terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis Guru yang telah ikut berpartisipasi dalam lancarnya acara kita hari ini. Semoga acara ini memberikan manfaat dan bisa kita aplikasikan di kehidupan kita selanjutnya untuk menjadikan Semanda lebih hebat dan kuat.